Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya mengajak kita untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama sebelum kita masuk ke dalam renungan sekar pagi ini. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini dengan hati yang meluap, dengan ucapan syukur karena Engkau adalah Allah yang sangat baik, masih memberikan kami kesempatan untuk memasuki hari yang baru. Saat ini ya Tuhan, ketika sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau yang boleh memberikan pengertian, Engkau juga yang boleh memberikan dorongan bagi kami, sehingga kami bukan hanya mengerti, tapi juga dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah menaikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak kita untuk sama-sama membaca satu bagian dari firman Tuhan yang pagi ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ayat yang kita baca ini adalah perkataan Tuhan lewat Rasul Yohanes. Dalam Injil Yohanes yang juga ditulis oleh Rasul yang sama, yaitu Yohanes, Yohanes itu tidak pernah menyebut namanya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jika ada nama Yohanes di dalam Injil Yohanes, maka itu adalah Yohanes Pembaptis atau Yohanes yang lain, gitu ya. Rasul Yohanes selalu menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus. Yohanes itu adalah murid yang membuktikan cintanya pada sang guru karena dia itu satu-satunya murid laki-laki yang ada di kaki salib Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita ingat sama-sama, salah satu dari 7 perkataan salib ada perkataan Yesus, "Ibu, ini anakmu." Lalu kemudian, "Anak, ini ibumu." Yesus itu sedang menitipkan Maria pada Yohanes yang ada di kaki salibnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yohanes itu adalah saksi hidup bagaimana gurunya melakukan kebaikan selama hidup. Yesus itu mengajar, melayani orang, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dari orang yang kerasukan setan, bahkan membangkitkan orang mati. Yesus tidak pernah melakukan satu pun kesalahan, tapi berujung harus mati disalib demi menanggung dosa manusia yang percaya kepada Dia. Dan di bawah kaki salib itu, Yohanes juga mendengar bagaimana Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu Saudara, Yohanes ini merasakan bahwa dirinya sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, sehingga kalau namanya boleh lenyap, dilupakan oleh orang lain, asal dia boleh diingat sebagai murid yang dikasihi Yesus. Bapak Ibu Saudara, tema Sekar hari ini adalah antara benci dan cinta. Tips yang akan saya bagikan pagi ini untuk Bapak Ibu Saudara adalah ABC, supaya kita dapat terus memilih cinta bahkan di saat benci itu mulai mengetuk pintu hati kita, Bapak Ibu Saudara. Tips yang pertama itu adalah A. Ayo periksa hati. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bisa memilih cinta, kita harus memeriksa hati kita dan mengakui bahwa natur kita itu adalah berdosa, Bapak Ibu Saudara. Mudah buat kita itu untuk mencintai orang yang menguntungkan kita. Tapi jika seseorang itu merugikan kita, menyakiti kita, bahkan bikin hidup kita tuh sulit, maka kita bisa merasakan kebencian. Sehingga Bapak Ibu Saudara nggak jarang kita mungkin pernah dengar baca berita tentang kriminalitas pembunuhan terjadi karena dendam dengan mantan pacar, mantan suami, mantan istri yang dulu pernah berikrar saling cinta. Kemudian kok berubah jadi benci gitu ya. Benci bisa diawali dengan rasa nggak suka, Bapak Ibu Saudara. Jadi mungkin kita sebagai anak Tuhan ketika ditanya, "Kamu benci ya sama dia?" Kita mungkin langsung menolak dan berkata, "Enggak, saya nggak benci, saya cuma nggak suka," gitu ya. Sehingga bibit-bibit kebencian itu biasanya diawali dengan perasaan nggak suka terhadap seseorang. Ciri-cirinya kita tuh nggak nyaman. Kita cenderung menghindar, pengen menjauh dari seseorang. Kita bahkan mungkin membangun tembok atau benteng terhadap orang-orang tertentu yang kita rasa dia berpotensi bikin kita itu kecewa, bikin kita terluka, atau bikin kita jadi kayak mau marah-marah terus gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan marah yang tidak terselesaikan, lama-lama jadi akar pahit bisa berubah menjadi kebencian dan dendam.
Kita pengen membalas atau kita pengen cari gara-gara buat selalu ada di kubu yang berlawanan, berseberangan dengan orang itu. Jadi, Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama itu adalah ayo periksa hati kita di hadapan Tuhan. Minta Tuhan bukakan mata hati kita, menyadarkan kita untuk melihat relasi kita dengan orang-orang, apakah ada bibit-bibit kebencian di sana yang mungkin hanya diawali dengan kita katakan perasaan nggak suka, nggak nyaman, nggak kepengen ada di dekat-dekat orang tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, buang benci karena itu racun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, membenci itu seperti kita sedang minum racun tapi mengharapkan orang lain yang mati. Benci itu racun bagi jasmani fisik kita nih. Benci bisa bikin kita jadi susah tidur atau depresi kebanyakan tidur, semangat hidup kita dengan motivasi yang salah, Bapak Ibu Saudara. Kita pengen untuk balas dendam. Kita juga menghalalkan segala cara termasuk mungkin kita tidak segan-segan menghancurkan diri sendiri asal orang yang kita benci itu ikut hancur. Kita bahkan, Bapak Ibu Saudara, bisa sengaja membuat pilihan-pilihan yang salah hanya demi supaya tidak ada di kubu yang sama dengan orang yang kita benci. Benci itu racun yang pasti akan menghancurkan diri kita sendiri, merusak kita, dan membuat kita tidak bisa berbahagia, Bapak Ibu Saudara. Benci itu juga racun bagi orang-orang terdekat yang kita sayang, gitu ya. Kita nggak bisa menikmati waktu bersama dengan mereka karena fokus kita itu sibuk dengan kebencian dan pengen untuk membalas begitu. Yang paling parah, Bapak Ibu Saudara, benci itu racun buat rohani kita. Kita waktu tidak membuang kebencian dari hidup kita, artinya kita tidak sedang mempercayai Allah yang berfirman dalam Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, benci itu racun yang makin menjauhkan kita dari Tuhan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari buang benci karena itu racun bagi jasmani maupun juga rohani kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, cinta itu ada buktinya. Tidak ada cinta seperti yang Bapak Ibu Saudara kita lihat, kita rasakan ketika kita menyadari bahwa Tuhan Yesus kita mencintai kita dan membuktikan cintanya dengan mati untuk kita. Yohanes yang melihat ini merasa bahwa dia adalah murid yang dikasihi Yesus. Yohanes membuktikan cintanya pada Yesus dengan hidup dan mati bagi Yesus. Yohanes juga membuktikan cintanya karena dia merasa bahwa dia adalah orang yang dicintai oleh Tuhan Yesus, maka dia juga belajar untuk mencintai sesama murid Tuhan yang lain. Misalnya adalah menerima Petrus yang sudah menyangkal Tuhan Yesus. Amsal 10 ayat 12 berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Bapak Ibu Saudara, ada banyak pertengkaran, konflik, perpecahan, itu sesungguhnya bisa diredam dan tidak perlu terjadi di kalangan sesama anak Tuhan jika sama-sama sadar bahwa cinta itu ada buktinya. Cinta bukan omongan doang gitu ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai dari lingkungan terdekat kita. Buktikan kita mencintai sesama saudara seiman, sesama orang yang percaya Tuhan Yesus dengan segala kelemahan dan keterbatasan masing-masing. Nantinya lebih jauh lagi Bapak Ibu Saudara, terhadap orang yang jahat, yang merugikan, bahkan ingin menghancurkan kita sekalipun, kita tidak menuntut pembalasan, tapi kita menyerahkan pembalasan kepada Tuhan Allah, Sang Pemilik hidup, Dia dan kita. Bagian kita adalah tetap memilih cinta, dan cinta itu ada buktinya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita kembali berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, antara benci dan cinta kami mungkin mudah untuk memilih cinta jika kami berhadapan dengan orang-orang yang menguntungkan dan juga mengasihi kami. Tetapi ketika kami berhadapan dengan orang-orang yang sulit untuk dicintai, kami menyadari betapa rapuhnya kami untuk dapat tergelincir ke dalam dosa kebencian. Tapi hari ini lewat firman-Mu, Engkau mengajarkan kami. Engkau telah menolong Rasul Yohanes untuk juga menjadi teladan bagi kami
yang telah dikasihi oleh Tuhan untuk belajar. Ayo periksa hati, buang benci karena itu racun, dan cinta itu ada buktinya. Tuhan, tolong kami sebagai orang-orang yang juga telah merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami boleh meluberkan, meluapkan, membagikan, menyalurkan cinta Tuhan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan terhadap orang-orang yang kami klaim, kami rasa mereka tidak layak untuk dicintai. Karena Engkau juga ya Tuhan adalah Allah yang telah mencintai kami, yang sesungguhnya tidak layak untuk Engkau cintai. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, antara benci dan cinta selalu pilihlah cinta karena Kristus sudah terlebih dahulu mencintai kita. Selamat beraktivitas mengikuti jejak Kristus, Sang Immanuel.